Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah market review XAUUSD yang terjadi pada hari kemarin tanggal 13 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya teman-teman ingin mengetahui kenapa perjalanan XAUUSD itu ke atas sangat signifikan, ya. Jadi pergerakan XAUUSD kemarin itu bergerak signifikan ke atas, simple aja karena dilihat itu berdasarkan news yang terjadi kemarin, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Semua dampak dampak dari data USD itu buruk ataupun turun ataupun jelek, ya, bahasanya seperti itu. Karena kalau dilihat jumlah orang yang menganggur sekarang untuk tiap minggunya itu menjadi 239.000, yang dimana 239.000 itu kembali lagi ke bulan 239 itu ke November, ya, sekitaran bulan November Desember 2022 kemarin. Jadi oleh karena itu untuk angka pengangguran sendiri kembali lagi ke angka yang lebih jelek. Untuk dari segi PPI sendiri, semua data PPI itu turun, ya. Production Price Index itu turun, dimulai dari core PPI bulanan dan tahunan, diikuti juga oleh PPI bulanan dan juga PPI tahunan. Bahkan dropnya di sini seperti yang terjadi di CPI kemarin. Kalau CPI kemarin itu kan dropnya sebanyak 1%. Sedangkan untuk di PPI sendiri dropnya hampir ke 2%, ya, bahkan 2% lebih di sini, ya. Sebelumnya 4,9 turun menjadi 2,7, ya kan. Dropnya 2% lebih. Sedangkan untuk PPI bulanan ini bahkan sudah ke angka negatif 0,5%. Dan untuk core PPI sendiri secara tahunan drop, ya, dari 4,8 ke 3,4. Untuk yang bulanan dari 0,2 turun menjadi minus 0,1. Jadi dengan demikian, dengan data USD yang bisa dibilang buruk, ya, sebenarnya secara logika, ya, buruknya mungkin lebih kepada ini, ya. Secara logika perekonomian, tingkat pengangguran di sini itu lebih dikatakan buruk sebenarnya, karena berarti kan jumlah orang yang menganggur itu lebih banyak, ya kan. Sedangkan untuk dari segi PPI sendiri sebenarnya sama kayak CPI, ya. Jadi ketika nanti berarti bisa dibilang harga-harga produsen, ya, harga-harga produsen dan juga untuk harga konsumen di Amerika sekarang sudah mulai turun. Yang pastinya berarti kan orang-orang senang tuh, orang-orang senang dalam artian harga-harga seperti harga makanan, harga yang lain, kebutuhan pokok dan sebagainya itu pasti akan perlahan-lahan turun, ya. Sebenarnya itu membantu perekonomian sebenarnya, tapi untuk dari segi sekarang, ya, sekarang itu concernnya adalah jika tingkat inflasi turun, maka kemungkinan The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya nanti di bulan Mei, ataupun sudah mengatakan pause untuk suku bunganya, seperti itu. Dan jika demikian, maka ya bisa dikatakan apa yang dibicarakan oleh The Fed itu berhasil, ya. Karena dari segi PPI sendiri sudah drop secara signifikan, ya. Karena kalau kita lihat PPI sendiri itu semakin lama semakin turun, ya. Dari yang angka 1 ke 0 sempat minus, kemudian minus lagi, dan sekarang akhirnya minus lagi, ya. Sebenarnya itu bagus sebenarnya untuk perekonomian, tapi jelek untuk USD-nya sebenarnya, ya. Jadi dilihat, karena itulah kalau itu juga kita bisa lihat, karena itu jam ini, ya, tepat banget pada saat berita ini keluar, ya. Berita ini keluar, datanya jelek semua, harga XAU langsung loncat, ya. Dari 2028 langsung terbang ke 2004 berapa nih, 2048 paling tinggi bahkan, ya. Dan kalau kita lihat juga kemarin kan sudah saya gambarkan seperti ada pola rising wedge juga, ya. Sini kan seperti ada pola rising wedge juga, ya kan, kayak kemarin di sini, ya. Sepertinya saya gambarnya itu seperti ini kemarin, ya.
Nah, seperti ini. Seperti ada rising wedge seperti ini, dan harga benar-benar menyentuh rising wedge di sini, dan kebetulan juga kita naik sampai ke 2050, yang dimana ini merupakan high tertinggi pada saat war Ukraina dan juga Rusia kemarin ya, 2002 kemarin. Dan itu juga sebelumnya merupakan tertinggi pada saat angka COVID kemarin. Jadi jika sebelumnya sekali lagi untuk di gold, angka 2050 ini terjadi karena ada suatu hal ya, karena suatu hal yang mengguncang dunia. Dan sekarang kalau dilihat untuk di saat ini, yang mengakibatkan harga gold itu naik ke atas itu hanya karena pergerakan USD-nya yang melemah ya, USD-nya yang melemah, sehingga gold itu terus didorong oleh pasukan buyer ya, sehingga terus ke atas ya. Nanti kita tinggal lihat aja apakah harga itu benar-benar, apakah di bulan ini ya, apakah di bulan ini kita akan membuat all time high baru atau tidak ya. Nanti di akhir bulan kita akan sama-sama lihat bagaimana pergerakan terakhir di XAUUSD pada bulan ini, apakah akan membuat all time high baru atau tidak ya. Jadi intinya kemarin itu, jika teman-teman ada yang sempat ambil posisi buy akibat news ya, selamat, karena news itu membuat kita untung pada saat ngebuy ya. Secara alasan kita ngebuy kemarin itu juga di sekitaran sini kita juga ada struktur demand di H4 ya. Sini ada struktur demand H4 dan kemudian harga terbang juga ya. Jadi intinya untuk kemarin itu harga XAUUSD berhasil break sampai ke 2048 kemarin. Nah, jadi untuk hari ini untuk analisanya nanti akan saya bawakan seperti biasa setelah saya post public video market reviewnya ini ya. Dan juga apakah pada hari ini kita bisa membuat rising wedge-nya ini valid atau tidak, itu kita tidak tahu ya. Nanti kita sama-sama bahas pada saat analisa XAUUSD-nya nanti. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD pada hari kemarin ya. Jadi siapapun yang sempat ngebuy pada saat news kemarin karena melihat data ini jelek dan instant buy, teman-teman pasti sudah profit sangat luar biasa kemarin ya. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah ngebuy sampai ke 2048 kemarin. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di video market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.